Halo, sekarang aku bakal ngebahas mengenai tips agar ASKEP dan LP kalian cepet di ACC sama si AI rumah sakit dan pembimbing kampus. Kayak semua yang aku obrolin di channel ini adalah sepengalaman aku. Kalau kalian ada mungkin sesuatu yang salah atau misalkan kalian ada yang menambahkan, aku terbuka untuk kalian bisa tambahkan ataupun koreksi di kolom komentar. Jadi ada 6 poin yang bakal aku bahas mengenai cara cepet di ACC, ASKEP, dan LP kalian. Apa aja ya, kalian tonton videonya sampai selesai. Yes, poin pertama, langsung aja. Kita harus aktif pada saat bekerja sehari-hari. First impression ketika kita pengenalan lingkungan di hari pertama kita dikenalkan di ruangan-ruangan di mana kita bertugas, itu adalah penentu kita bakal nyaman atau enggak di lingkungan yang sedang kita tempati itu. Jadi tampilkanlah sesuatu yang terbaik dari diri kalian. Ya, betul. Selanjutnya kalian harus giat, harus inisiatif, harus gercep kalau kerja. Kayak orang-orang di sana tuh merhatiin banget loh cara kerja kita. Kayak misalkan kita dalam satu kelompok ada 4 atau 3 orang. Di antara kita tuh kayak mereka tuh merhatiin satu-satu dari kita tuh siapa yang rajin, siapa yang pemalu, siapa yang susah disuruh, siapa yang susah tindakan. Kayak semuanya tuh mereka liatin gitu, seperti yang nggak ngeliatin, cuma mereka tuh tahu gitu. Jadi sebelum kalian pengen kalian nggak dipersulit, ya kalian tunjukin dulu kinerja kalian yang terbaik supaya mereka juga ketika gini loh, kita kan praktek di sana, iya ataupun enggak, kita tuh di sana nyari nilai dan pengen di ACC ASKEP karena itu capaiannya. Nah, mereka mau ngebantu kita di sana, tapi kita juga harus ngeliatin progres yang terbaik dari diri kita. Jadi ketika kita udah ngasih yang terbaik, mereka juga nggak males buat ngasih feedback yang baik ke kita. Contohnya ketika kita bakalan responsi ataupun bimbingan laporan selama di rumah sakit, gitu. Poin yang kedua, inisiatif untuk kontrak dengan CI untuk bimbingan. Ya, jadi maksudnya jangan sampai si CI-nya tuh nanya, misalkan aku nih, Sela udah sampai mana? Udah selesai belum LP sama ASKEP-nya? Kayak jangan sampai ditanya kayak gitu. Lebih baik kita kerjain, terus kita tanya, Ibu bisa Ibu atau Bapak, kita bisa responsi kapan? Boleh nggak responsi hari ini? Kayak kita kontrak waktu sama mereka. Kalau misalkan kita udah dikasih kasus sama mereka, yang langsung kita kerjain, jangan pakai lama gitu. Karena biasanya kalau praktek tuh nggak cuma satu ASKEP. Misalkan kita 1 bulan nih praktek, atau misalkan kemarin aku praktik selama 2 bulan, nggak cuma 1 laporan kasusnya, tapi ada dari banyaknya stase gitu. Ada yang 3 per stase gitu, misalkan keperawatan medikal bedah ada 2 LP 2 ASKEP, anak 2 LP 2 ASKEP, terus ada bikin resume lah apa. Karena bakalan capek banget kalau semua itu nggak dilakuin dengan cepet, karena kita kejar-kejaran waktu gitu, belum lagi sip-sipan yang kita tuh kurang tidur, belum lagi data-data yang harus kita kumpulin. Jadi daripada keteteran terus dimarahin sama si A-nya atau kita ngutang tugas gitu, lebih baik kalian inisiatif dari awal. Kalian masuk kerja dulu yang baik, tunjukkan dulu yang terbaik dari diri kalian. Setelah itu biasanya setelah 1 hari pengenalan, biasanya langsung aja kita nanya, Ibu atau Bapak, saya targetnya ini, boleh nggak minta pasien? Atau biasanya ada yang suruh nyari sendiri atau dikasih sama mereka. Jadi kita nanya dulu aja biar nggak salah gitu. Terus kalau udah ada, yang langsung aja kalian pengkajian, kalian bikin LP-nya, bikin ASKEP-nya gitu. Ya, sekarang masuk ke poin ketiga. Poin ketiga bakal ngebahas tentang kalian harus buat LP dan ASKEP serapi mungkin. Nah, menyambung dari data-data yang udah kalian dapat, misalkan udah dapat pasiennya, udah dapat data-datanya, kalian harus bikin konsep ASKEP yang bagus gitu. Yang bagus tuh ya biasanya dikasih panduannya dari kampus. Kalian tinggal ngikutin aja gitu, kerangkanya udah ada, kalian tinggal ngisi aja gitu. Biasanya udah ada dideretin lah poin-poin apa aja yang harus ada, tapi harus benar gitu. Kayak misal kalian bikin LP, biasanya kalau aku LP tuh diketik, terus kalian biasanya harus usahain cari sumber-sumber terbaru. Misalkan kalian dapat penyakit hipertensi misalkan,
Kalian carilah nanti buat di laporan pendahuluannya tuh pengertian hipertensi itu yang sumbernya terbaru, 3 paragraf menurut 3 sumber yang terbaru, terus masuk lagi ke yang lainnya, harus ada sumbernya gitu, karena itu tuh teori gitu ya, serapi mungkin. Oke, kalian copy paste dari sumber gitu, tapi Kak, LP itu rata kanan kirinya kalian harus rapi, paragrafnya gitu, terus hurufnya masih banyak lagi lah pokoknya. Terus apalagi nanti di askepnya biasanya jangan ada coretan-coretan gitu, makanya aku suka pakai pulpen yang bisa dihapus. Jadi itu poin ketiga, kalian harus bikin askep dan LP yang rapi. Sejelek-jeleknya tulisan kalian, usahain yang rapih, karena kelihatan lah meskipun tulisannya jelek, tapi ngusahain yang rapih tuh kayak, ya tahu mereka juga nggak akan komen gitu. Terus ya gitulah pokoknya, usahain bikin yang rapih biar kalian gak diomel, apalagi kalau tulisannya gak kebaca ya, itu bakal kayak diomongin. Oke, masuk ke poin keempat, kalian harus menguasai kasus klien kalian, penyakit, keluhan utama, asuhan yang udah diberikan, dan intervensinya gitu. Iya betul, ketika kalian udah dapat kasus, udah bikin LP askep, ketika responsi, kalian harus udah di luar kepala materi apa materinya, misalkan LP-nya tentang penyakitnya, kalian harus udah di luar kepala, harus udah bisa ngejawab pengertian, etiologi, komplikasi, penunjangnya apa, terusan pathway-nya gimana, terus udah tahu. Terus di askepnya pasiennya namanya siapa, umurnya berapa, keluhan utamanya apa, terus tanda-tandanya apa, terus intervensi yang kalian berikan apa. Kayak harus udah di luar kepala ya. Intinya bukan di luar kepala sih, harus ngerti gitu. Nanti kan suka adanya, ini kenapa kok suara napasnya kayak gini, emang gini ya. Kalian tuh harus bisa ngejelasin. Oke, misalkan kalian ngambil dari data gaib, tapi semua itu tuh harus sinkron dan kalian harus bisa ngejelasin. Jangan ketika respons itu cuma diem aja, karena ketika kita diem aja mereka suka nanya, ini siapa yang bikin gitu, dari mana sumbernya, data gaib ya atau apa gitu. Kayak sampai di pemeriksaan fisik aja, aku waktu praktik pertama tuh mereka detail banget, karena aku kebetulan dapat ruangan yang besar dengan kamar yang banyak, dan si perawat-perawat yang kerja di sana tuh benar-benar detail banget dalam meriksa askepnya. Terus ya ditanya lah, masa suara jantung gini, terus wheezing, ronki itu apa, kayak ditanya-tanya seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan mau cepet-cepet di ACC, penuhin itu. Yang 5, tadi udah disinggung mengenai data siluman. Ya betul, jangan ada data siluman. Kalaupun pakai, kalian harus ngerti ini tuh kenapa bisa gini gitu. Misalkan dalam pengkajian kalian nggak komplit atau nggak kekaji lah bagian ininya gitu. Ya, terus kalian bikin yang ngada-ngada gitu, yang dari askep orang lain ataupun dari mana gitu. Kalian harus bisa gitu ngejawabnya gitu. Jangan sampai belibetan, karena mereka bakal tahu kalau itu data gaib. Kalau selama kalian bisa ngejawabnya, ya menurutku oke lah, apalagi masih sinkron sama penyakitnya, karena kita juga bisa ngejelasin gitu di sana. Tapi kalau kita udah ngambil data orang lain, terus bukan data real pasiennya, terus kita ditanya nggak ngerti apa-apa, wah udah habis suruh revisi tuh. Ke poin ke-6, ya kalian harus bisa baca buku, 3 buku keperawatan yang harus kalian ngerti cara bacanya, karena itu berpengaruh sama askep dan LP yang harus kalian bikin, yaitu buku SDKI, Psiki, dan juga SLKI. Buku itu tuh harus bisa kalian baca dan kalian wajib punya, karena banyak banget diagnosa, intervensi dan implementasi keperawatan yang harus kalian lakukan, dan itu tuh nggak bisa ditalar di dalam otak, apalagi kita mahasiswa yang awam. Jadi harus punya bukunya, karena harus dibaca dan di searching nih, dibuka-buka setiap halamannya. Jadi gimana sih cara bacanya? Yang pertama, kalian harus buka dulu SDKI. Kalian kan misal udah pengkajian nih, pasiennya kan punya keluhan utama kan, terus pas dikaji gimana, terusan kalian sinkronin lah dengan misalkan dengan penyakitnya apa. Biasanya misalkan hipertensi, pasti kan misalkan bukan hipertensi, apa ya, asma. Misalkan klien mengeluh sesak gitu kan,
kan ada pathway-nya tuh, kalian nanti cari, misalkan kalian mau ngambilnya gangguan pola napas atau ketidakstabilan pola napas diagnosanya tuh, terus kalian carilah di itunya, di data objektif dan subjektifnya, masuk nggak ke kriteria klien kalian dari data-data yang udah kalian kaji. Nah misalkan kalian udah fix nih mau gangguan pola napas, nah kalian carilah untuk luarannya, untuk standar luarannya di SLKI itu mau gimana gitu, carilah di SLKI. Nah kalau udah mau gimana, kalian cari intervensinya di SIKI, standar intervensi keperawatan. Jadi misalkan untuk yang sesak itu mau diapain, terapeutiknya apa, terus otek observasinya apa, terus terapeutiknya apa, terus edukasinya apa, dan kolaborasinya apa. Itu tuh semua ada di buku gitu. Jadi kalian lihatlah di sana. Jadi semua tindakan yang kita lakukan nggak semena-mena, tapi memang harus ada di buku itu, dan sesuai. Ketika kita bikin askep juga harus sesuai buku itu, meskipun pada kenyataannya misal kita nggak ngelaksanain semua, tapi untuk pasien dengan penyakit itu, dengan keluhan itu, diagnosanya itu, tindakan-tindakannya tuh harus sesuai dengan buku itu. Karena untuk perawat-perawat senior biasanya mereka tuh udah hatam sama setiap diagnosa yang kita buat, apalagi kebanyakan yang kita buat sebagai mahasiswa tuh kayak nyeri, gangguan pola napas, pola napas tidak efektif, terus apalagi gangguan cairan dan elektrolit, terus misalkan gangguan pola tidur. Kayak gitu-gitu tuh mereka udah hatam banget gitu, apalagi kebanyakan mahasiswa tuh ngambil diagnosanya nyeri. Dan ya udah, pokoknya kalian kuncinya harus bisa baca buku SDKI, SLKI, dan SIKI gitu. Beli di mana? Di Shopee banyak. Oke, jadi kalau misalkan kalian udah bisa nih menuhin 6 kriteria ini, aku nggak tahu sih ini relate atau enggak di kalian, cuma aku berbagi sesuai pengalaman aku aja, dan memang itu yang aku lalui, itu yang aku ambil selama aku pembelajaran. Kalau aku praktik, aku ambil itu di praktik pertama pembelajarannya itu, karena aku memang pertama dan gak ada background sebelumnya di keperawatan, dan aku implementasiin lagi atau aku lakuin lagi di praktik aku yang kedua. Dan alhamdulillah di praktik yang kedua, meskipun lebih lama dari praktik yang pertama, hampir 3 bulan aku praktik di praktik yang kedua, gak ada kendala apapun. Kalau dari segi tugas-tugas kayak gitu, karena memang sudah aku adopsi dari pengalaman aku waktu praktik di praktik pertama. Kalau udah seperti itu sih, menurutku ya kita tinggal sesuaiin aja sama kultur dan keadaan di rumah sakit. Karena aku di praktek pertama sama praktek yang kedua tuh pindah rumah sakit, jadi nggak rumah sakit yang sama. Tinggal sesuaiin aja, sedikit banyak ada perbedaan, cuma basic yang harus kita punya itu gitu. Insya Allah kalau kita udah bisa itu, udah kayak kita udah ngasih lah yang terbaik gitu. Semuanya juga dipermudah, orang-orangnya juga malah senang kerja sama kita gitu. Dan ya mereka juga ngebantu, mereka merasa terbantu karena pekerjaan kita bener, dan mereka juga membalas kita dengan cara cepat nge-ACC tugas-tugas kita gitu. Jadi semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.